pengalaman Rogo Sukmo orang tuh beda-beda. Ada yang katanya seru, ada yang tegang, ada yang serem. Pokoknya banyak lah. Terus gak banyak juga orang yang ngalamin astral projection atau Rogo Sukmo tuh pas lagi ngalamin itu, dia tuh ngerasain hal-hal yang di luar nalar manusia. Oh, Yang bisa ngeliat badannya sendiri, bisa ngeliat makhluk halus, kayak yang tadi cerita lo itu, Bi. aha. Berarti kayak ya gak cuma lu keluar dari badan lu, tapi lu juga ngeliat suatu hal yang lain kan? Iya, Ya, jadi double gitu loh kejadian mistisnya, ya gak sih? iya benar. Dan kalau misalnya orang awam biasa ya gak akan bisa ngerasain itu kan. Lagi-lagi percaya gak percaya, ya yang dialamin sama orang yang ngalamin Rogo Sukmo itu emang cuma dia doang yang bisa ngerasain. Iya, benar. Nah, gue dapat satu cerita soal cowok yang secara tiba-tiba dia itu Rogo Sukmo. Sampai akhirnya dia ngerasa kayak dia tuh pengen gila banget gitu karena rohnya nggak bisa balik ke badannya, susah baliknya. Ada satu cowok, sebut aja namanya Bani. Dia umurnya 28 tahun dan dia tuh sehari-hari kerja swasta di Jakarta. Nah, aslinya tuh si Bani ini orang Jogja. Dia merantau ke Jakarta udah hampir 5 tahunan. Dia ngekos sendiri dan ada di satu momen dia tuh kerja bener-bener full banget seharian sampai dia tuh burn out banget lah rasanya. Di hari itu dia kerja dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 10-an malam baru beres. Dan di kemarin-kemarinnya pun juga kerjaan Bani tuh ancur-ancuran banget Bihnat. Pokoknya ngepack banget lah kerjaannya. Dia pusing banget, mana dia tuh lembur sendirian di kantor. Si Bani tuh punya kebiasaan kalau dia kecapean banget, pas dia lagi tidur, dia tuh ngerasa kayak kalau nggak ketindihan atau enggak dia ngigo-ngigo sendiri dan dia berasa kayak badan dia tuh nggak di sana gitu loh. Jadi kayak dia mimpi tapi dia ngerasa mimpinya tuh nyata dan dia bisa ngontrol mimpinya itu sendiri. Lucid dream ya? Iya mungkin ya. Dan di malam itu dia baru beres kerja jam 10-an, OTW pulang dan dia sampai rumah tuh sekitar jam 11-an malam. Dia nyampe kosan jam 11-an malam, udah tuh karena udah capek, dia udah gedek kerjaannya banyak. Dia gak bersih-bersih, dia gak baca doa, badannya masih kotor. Dalam keadaan capek, dia langsung tidur, hilang gitu nyawanya di kasur. Tidurlah dia. Sekitar jam 1-an pagi, Bani bangun. Dia tuh ngerasa kayak badannya pegel-pegel, dia capek karena tidurnya kan juga kaget gitu kan. Dia minum bentar, jam 1:30 pagi dia tidur lagi. Pas 1:30 pagi dia tidur itu, baru banget dia ngerasa kayak hilang gitu nyawanya. Bani ngerasa kayak dia tuh lagi mimpi, tapi mimpinya tuh nyata. Soalnya tuh dia ngerasa kayak rohnya keluar dari raganya, dan dia tuh bisa ngelihat sendiri gitu loh raga dia kalau dia lagi tidur. Dan untuk pertama kalinya dia bisa ngerasa kayak gitu. Karena yang udah-udah kan yang tadi gue bilang dia cuman kayak mimpi, bisa dikontrol doang. Tapi ini dia bisa ngelihat sendiri raganya di sana gitu. Udah lebih dari biasanya berarti ya? Udah lebih dari biasanya bener. Tapi tuh dia nggak bisa langsung ngebalikin roh dia biar dia bangun dari tidur lagi tuh lebih Nat. Jujur di momen itu tuh si Bani tuh ngerasa takut banget. Karena dia yakin kayaknya ini dia tuh lagi ngerasain Rogo Sukmo. Nyawa dia tuh keluar dari badannya, dari raganya, dan dia tuh bisa kemana-mana. Di titik itu tuh dia coba nenangin dirinya, karena dia nggak bisa langsung balik kan ke raganya kan. Dia coba nenangin dirinya, abis itu dia coba dalam tanda kutip traveling di dimensi astral ini. Dia kayak jalan-jalan ke kosannya, dia terbang, dia bisa ngeliat tuh semua orang-orang kosan lagi pada tidur. Pokoknya tuh dia bisa ngeliat kayak apa yang dia nggak pernah lihat sebelumnya. Nah di momen itu juga dia tuh bisa ngeliat makhluk halus apa aja yang ada di depan dia, di kosannya dia. Pokoknya ya dia ngerasa dia benar-benar pindah dunia lah. Dari yang tadi dia takut dan tegang, akhirnya dia ngerasa kayak asik juga nih ngerasain ini. Karena ya lagi-lagi ini pengalaman baru buat dia. Tapi dia gak sadar sebenarnya hal ini bisa berakibat fatal banget buat diri dia sendiri. Setelah dia ngeliat badan dia lagi tidur, tapi rohnya tuh bisa dibawa kemanapun dia mau, tiba-tiba gak tahu kenapa Bani tuh masuk ke tempat yang gak pernah dia datengin sebelumnya. Tempatnya tuh gelap banget Bihnat, tapi luas. Dia ngeliat kayak sejauh mata memandang dia tuh ada kayak cahaya titik putih gitu. Tapi pas dia coba jalan, dia coba ngedeketin titik itu, dia tuh ngerasa nggak nyampe-nyampe. Bani tuh ngerasa kayak lama banget dia coba ke titik itu, tapi ya udah gitu. Kok jauh banget, kok gue kayak nggak gerak. Akhirnya dia panik banget tuh. Akhirnya dia panik banget lah ngerasa kayak gitu. Dia takut dia nggak bisa balik. Dia takut ada sesuatu yang terjadi di diri dia. Dan dia sadar di tempat yang gelap itu tuh cuman dia doang satu-satunya orang di sana. Pas Bani lagi coba jalan ke titik itu, tiba-tiba di depan Bani persis, ada sosok gede banget nongol tiba-tiba gitu Bihnat, berdiri di depan Bani.
Sampai Bani nengok ke atas pun dia tuh nggak bisa ngelihat muka si sosok ini kayak gimana. Saking gedenya gitu loh. Yang jelas selama Bani hidup pun juga ya dia baru pertama kali ngelihat sosok sebesar ini. Tinggi, gede, buluan hitam gitu. Dia coba lari ke kanan, ke kiri, balik pun juga nggak bisa karena sosok ini saking gedenya jadi kayak ngelilingin dia gitu loh. Oh. Sampai akhirnya tiba-tiba Bani tuh kepental. Kayak dia tuh ngerasa dari depan dia tuh ada yang ngedorong. Dia kepental dan akhirnya dia black out. Gak gitu lama Bani melek. Dia ngelihat kalau dia sekarang udah ada di kamarnya sendiri. Tapi ngelihat kalau dia sekarang udah ada di kamarnya sendiri. Tapi jasad dan arwahnya tuh masih kepisah. Raganya di mana, rohnya di mana. Rohnya Bani tuh masih di luar. Dan dia ngelihat si jasadnya sendiri, si raganya sendiri lagi tidur. Dan puluhan sosok makhluk halus ada di sebelahnya dia lagi tidur. Oh, anjrit. Selama ini tuh dia ngerasa kayak ya mungkin bisa jadi ya dia tuh selalu ketindihan segala macem. Ya sebenarnya karena ini setiap dia tidur dia tuh dikelilingin sama makhluk halus. Banyak banget gitu Iya, ya. dan pada akhirnya ya saat ini dia tahulah di sebelah dia di saat dia tidur banyak banget sosok lagi ngiterin dia, ngelilingin dia. Macem-macem banget Nat bentukannya. Ada kuntilanak, ada genderuwo, ada sosok yang hancur. Pokoknya dia ngeliat tuh banyak banget lah makhluk halus di saat dia tidur itu ngelilingin dia. Bani tuh teriak-teriak. Dia tuh coba ngebangunin badannya dia yang lagi tidur. Tapi ya tetap aja sosok si Bani yang lagi tidurnya tuh gak bergeming gitu loh. Diem aja tidur. Tiba-tiba sosok-sosok yang ada di sebelah Bani yang lagi tidur itu, di sebelah raganya, semua tuh ngeliatin Bani sekarang. Ngeliatin si rohnya ini. Oh. Ngeliatin diri dia sendiri berarti kasarannya kan. Ah. Dan semua sosok itu terbang ngedeketin si Bani. Bani tuh panik di situ. Dia tuh ngeliat jasad yang lagi tidur tuh kejang-kejang Nat. Dan dia tuh nggak mikir apa-apa lagi. Dia tuh langsung pergi dari badan dia. Dia tuh langsung lari buat menghindarin sosok-sosok yang ngejarin dia ini. Dan di saat yang bersamaan si raganya Bani tuh kejang-kejang dan teriak-teriak sendiri. Hitungannya hampir lama lah si Bani tuh lari ngehindarin sosok-sosok yang ada di dimensi astral ini. Sampai-sampai dia tuh ngerasa gila gitu. Dia ngerasa kayak gue udah gak kuat di sini. Gue pengen balik tapi gak bisa. Akhirnya tiba-tiba dia pindah ke tempat yang dia datengin tadi, tempat gelap itu. Dia coba lari ke titik terang itu. Dan akhirnya sampailah dia di titik yang cahaya terang itu. Pas dia masuk ke titik terang itu, dia gak bisa ngeliat apa-apa. Di depan dia tuh cuma ada cahaya terang banget. Tapi lagi-lagi dia gak tahu dia tuh lagi di mana sekarang. Sepersekian detik dari situ Bani akhirnya kebangun. Bani bangun dari tidurnya dengan keadaan dia keringetan banget. Dan dia ngeliat di kanan kiri dia tuh udah banyak beberapa teman-teman kosannya lagi ngejagain dia. Bani ngos-ngosan banget. Dia ngerasa capek banget karena kayak akhirnya gue balik ke jasad gue sendiri setelah roh gue kemana-mana. Dan dia tuh ngerasa kayak oh, bener, berarti gue ngerasa ini Rogo Sukmo namanya. Pas Bani bangun, Bani ditenangin sama teman-teman kosannya. Dan teman-teman kosannya tuh nyeritain kalau tengah malam sekitar jam 2an ini mereka semua tuh denger Bani tuh teriak-teriak dari kosannya, dari kamarnya. Kayak orang kesetanan gitu lebih Nat. Ya karena pada panik, akhirnya anak-anak kosan tuh ngedobrak pintu Bani. Dan mereka ngeliat bener kalau misalnya Bani tuh lagi kejang-kejang teriak-teriak sendiri. Nah salah satu dari temannya Bani itu tahu kalau Bani tuh kayaknya ada yang gak beres gitu loh. Kayak mungkin bisa jadi dia Rogo Sukmo karena dibangun-bangunin gak bisa. Tapi dia teriak-teriak, tapi dia kejang-kejang gitu. Sampai pada akhirnya dibacain doa banget sama temennya. Dan akhirnya Bani bisa balik lagi ke badannya, ke jasadnya dia. Nah kata temennya ini, kenapa sih Bani ini bisa balik ke titik terang itu? Karena dibantu sama temennya ini. Oh, didoain itu. Iya, jadi tuh si temennya Bani tuh ngedoain. Tapi di dimensi astral sana dia tuh kayak nuntun Bani gitu loh, biar akhirnya dia bisa masuk ke titik terang itu. Karena sebelumnya kan dia kayak lost aja kan, gak bisa kemana-mana. Dia bingung gimana caranya ke titik terang itu kan. Dengar kayak gitu, Bani tuh takut. Dia tuh gak mau kejadian itu ulang lagi ke dia. Akhirnya si temennya Bani yang nuntun dia buat balik lagi ke jasadnya ini bilang kalau sebelum tidur ya Bani tuh coba biasain bersih-bersih, baca doa. Dan jangan pernah sekali lagi kalau misalnya lo masih capek, lo masih rasanya marah, gedek gitu, lo langsung tidur. Karena takutnya dengan keadaan lo lagi kayak gitu, lo tuh bisa ngerasain astral projection atau kayak Rogo Sukmo kayak Bani ini. Wow. Tapi apes juga yang mau jatuhnya dia tuh. Dia kan gak kepengen. Kalau Syabi tadi kan emang dia pengen kan. Iya. Kalau lo kan ini dia gak pengen. Iya, gue juga ngerasa kayak mungkin yang mood dia lagi jelek. Mungkin kayak ada satu step di mana dia belum lewatin step tidurnya dia, tapi dia udah lompat gitu loh Nat. Makanya dia bisa ngerasain kayak gini kan. Iya, Kan iya. banyak yang bilang kayak gitu tuh. Iya, cara untuk
astral projection. Iya, benar. Gue jadi kepikiran sih, lu sering lihat gak sih kalau di film-film misalkan dia lagi tidur gitu ya, terus orang sebelahnya kaget gara-gara tiba-tiba dia teriak gitu kan, Iya. teriak kejang-kejang. Kayaknya kalau dari point of view temen-temen ya, kelihatannya kayak gitu gak sih? Tapi ya yang kita nggak tahu adalah perjalanan si Bani tadi, Iya. yang ternyata kalau yang kita lihat itu kejang-kejang doang atau kayak ngigo gitu ya. Padahal ya lu nggak cuma sekedar mimpi buruk, tapi lu bahkan ngelakuin astral projection atau rogo sukmo gitu loh. Iya benar bisa jadi Bi. Gokil sih.